Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jimmy Melandri dengan NIM F5512401 dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan judul Perbandingan REST dan GraphQL Atlassian API. Dalam pengembangan aplikasi masa kini, API memiliki peran penting dalam menghubungkan berbagai sistem dan memfasilitasi pertukaran data secara efisien. Dua metode yang paling umum digunakan adalah REST dan GraphQL. REST dikenal karena kesederhanaannya serta dukungan luas terhadap metode HTTP standar. Sementara itu, GraphQL hadir sebagai solusi yang lebih fleksibel untuk mengatasi masalah overfetching dan underfetching yang sering terjadi pada REST, dengan memberikan kemampuan bagi klien untuk menentukan data yang ingin diambil hanya melalui satu permintaan. Meskipun beberapa studi menunjukkan bahwa GraphQL lebih efisien dalam pengambilan data, REST tetap unggul dari sisi stabilitas dan kesesuaian dengan arsitektur berbasis HTTP tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan RESTful API dan GraphQL di antara keduanya. Pembahasan kami berfokus pada penerapan REST dan GraphQL API pada layanan Atlassian, seperti Jira dan Confluence. Melalui pembahasan ini, diharapkan kita dapat memahami bagaimana perbandingan kedua teknologi dari segi kinerja, fleksibilitas, dan efisiensi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adeni Dwi Putri Salam dengan NIM F551-24016. Untuk melanjutkan penjelasan dari teman saya, selanjutnya saya akan membawakan penjelasan mengenai prinsip dasar dari REST dan GraphQL. Nah, prinsip dasar dari REST API sendiri yaitu bersifat client server atau terpisah dan independen. Maksudnya di mana antara klien dan server itu dipisahkan agar dapat berkembang secara mandiri. Serta stateless. Stateless yaitu secara singkat bisa diartikan tiap permintaan itu berdiri sendiri atau setiap permintaan tidak tergantung pada sesi sebelumnya. Yang ketiga, itu ada cacheable atau responnya dapat disimpan. Cacheable ini memungkinkan penyimpanan respon agar akses data lebih cepat dan memiliki information interface melalui metode HTTP yaitu uniform interface yang ini menggunakan metode atau protokol HTTP yaitu get, post, put, dan delete. Nah, yang terakhir itu bersifat layered system dan code on demand atau memungkinkan server mengirimkan kode yang dapat dijalankan di sisi klien. Nah, selanjutnya prinsip dasar dari GraphQL. Nah, pertama itu memiliki bahasa query dan runtime API dari Facebook. Kemudian yang kedua menggunakan single endpoint dengan skema dan type system. Nah, single endpoint ini sangat menjadi ciri khas dari GraphQL sendiri yang berbeda, yang membedakan dengan REST API yang tadi. Kemudian itu juga terdapat operasi utama yaitu terdiri dari query atau pembacaan data dan mutation atau ubah data. Nah, kemudian ada konsep precise data fetching atau hanya mengambil data yang dibutuhkan. Nah, dengan adanya memiliki single endpoint tadi, itu memungkinkan tidak terjadinya yang dinamakan overfetching atau kekurangan fetching. Nah, sehingga itu yang membedakan secara menonjol antara REST API tadi dengan GraphQL. Selanjutnya yang terakhir itu dukungan subscription, real time, dan
introspection atau dokumentasi otomatis. Nah, hal ini memungkinkan pembaruan data secara real time dan introspection membuat API dapat mendokumentasikan dirinya secara otomatis. Nah, selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Wirawan dengan NIM F551-24009. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari teman saya. Jadi selanjutnya ini ada studi kasus API yang kami pilih. Jadi kami memilih Atlassian API. Jadi deskripsi singkat dari Atlassian API ini, API ini itu bukan API spesifik. Jadi dia merupakan kumpulan API yang dimiliki oleh Atlassian. Nah, API ini berguna untuk mengintegrasikan aplikasi kita sebagai developer dengan produk-produk Atlassian seperti Jira, Confluence, Bitbucket, dan lainnya. Nah, Atlassian API ini menerapkan arsitektur REST dan GraphQL. Nah, autentikasinya memakai API token dan OAuth 2.0. Tetapi API ini paling umum menggunakan API token. Nah, selanjutnya ini contoh request, REST, dan response-nya. Nah, di sini ada contohnya, kita memanggil endpoint myself. Nah, tetapi karena ini REST, jadi dia mengembalikan semua field walaupun field yang tidak digunakan oleh klien. Selanjutnya ada contoh request GraphQL. Nah, di sini kita merequest account ID, name, email, picture, account status. Tetapi yang karena ini GraphQL, dia hanya mengambil data yang diperlukan oleh klien, data yang diminta oleh klien. Jadi dia hanya akan mengembalikan account ID, name, email, picture, dan account status. Selanjutnya, aspek teknis. Yang pertama itu resource. Jadi arsitektur REST ini berbasis resource-based model. Untuk mengakses data, kita perlu menggunakan endpoint-endpoint yang spesifik. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang berbeda, kita perlu melakukan panggilan ke endpoint yang berbeda-beda juga. Selanjutnya, GraphQL-nya berbasis grafik atau skema yang terpusat. Jadi, dia itu cuma memakai satu endpoint. Jadi, dia hanya menggunakan satu endpoint. Karena dia hanya memakai skema yang terpusat. Selanjutnya, aspek teknis, REST, arsitektur REST itu menggunakan protokol HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE ke URL endpoint yang berbeda-beda untuk berinteraksi dengan resource atau datanya. Selanjutnya, GraphQL dia menggunakan query language ke satu endpoint dengan query di dalam body permintaan. Jadi, klien dapat memilih data yang ingin diambil atau di request. Selanjutnya ada over atau under fetching data. Nah, REST ini dia lebih rentan atau sangat rentan lah dengan overfetching. Karena seperti contoh sebelumnya, kita hanya ingin mendapatkan account ID, tetapi yang dikembalikan seluruh field yang ada di endpoint tersebut. Jadi dia sangat rentan terhadap overfetching data. Sedangkan GraphQL itu didesain untuk mengatasi overfetching data tersebut. Jadi klien hanya menginginkan suatu data spesifik. Nah, responsnya itu mengembalikan data yang hanya diminta oleh klien tersebut. Selanjutnya itu security. Nah, karena tadi di awal sebelumnya saya sudah bilang kalau dia ini menggunakan API token dan OAuth 2.0. Nah, REST ini dia otorisasinya dilakukan per endpoint dengan rate limit berbasis jumlah permintaan. Jadi jumlah permintaannya itu Atlassian yang batasi. Sedangkan kalau GraphQL-nya itu dilakukan per field. Jadi rate limitnya itu berbasis query cost. Jadi dia memakai biaya query. Karena dia itu memiliki satu endpoint saja, maka dia tidak efektif untuk menggunakan rate limit berbasis jumlah permintaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan dan melanjutkan bagaimana kelebihan dan kekurangan dari REST dan GraphQL
API sendiri. Nah, ditimbang dari resource model, REST API itu lebih sederhana dan mudah dipahami. Sementara GraphQL itu memiliki tingkatan yang kompleks, tapi bisa diambil banyak data sekaligus. Nah, kalau dinilai secara structure query, REST API lebih mudah tapi butuh banyak permintaan. Sementara GraphQL itu bersifat fleksibel sesuai kebutuhan, tapi dia agak rumit. Kemudian ditimbang secara over atau under fetching. Nah, kalau REST API sendiri itu sering ambil data berlebih. Sementara di sisi lain GraphQL API itu hanya mengambil data yang diperlukan. Nah, dari segi keamanan, dari REST API sendiri perlu pembatasan akses, sementara GraphQL menerapkan wajib autentifikasi karena kernel endpoint. Demikian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Julian Nusairang dengan NIM F55124004. Untuk melanjutkan penjelasan dari teman saya, selanjutnya perbandingan relevasi penggunaan dalam aplikasi nyata antara REST dan GraphQL antara SIA API. Yang pertama, REST digunakan antara SIA pada layanan seperti Jira dan Confusion karena kestabilannya mudah disatukan serta mengikuti standar HTTP. Pendekatan ini efektif untuk operasi dasar seperti pembuatan dan pembaruan data proyek serta mendukung integrasi lintas platform secara konsisten dan aman. Hanif et al. 2023. Yang kedua, GraphQL diterangkan antara SIA untuk meningkatkan efisiensi pengambilan data dengan memungkinkan pengguna meminta informasi spesifik dalam satu permintaan. Pendekatan ini mengurangi overfetching, mempercepat respon sistem, dan lebih sesuai untuk pengelolaan data kompleks dalam aplikasi kolaboratif. Tahanan et al. 2024 antara SIA 2024. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis terhadap arsitektur RESTful API dan GraphQL pada antara SIA API, kita disimpulkan bahwa pendekatan ini memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing supaya mudah integrasi seperti Jira, Confusion, dan Trello. RESTful API memberikan struktur endpoint yang lebih jelas dan dokumentasi baik supaya memudahkan pengembang dalam mengakses berbagai antara RESTful API ini. Kekurangan saat aplikasi membutuhkan banyak data dari sumber, sering terjadi data diambil banyak atau data diambil kurang yang performa aplikasi agak lambat. GraphQL sebagian layanan antara SIA memberikan peningkatan signifikan dalam efisiensi permintaan data karena dapat ditentukan data kita dibutuhkan secara efisien. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.